Shalom. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memelihara, Dia yang memberkati dan menopang kita sampai saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang sudah memelihara, memberkati dan menolong kami sampai saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36 sampai 38. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Yesus memperingati Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah ayam berkokok. Seringkali kalau kita melihat ayam berkokok ketika subuh, itu artinya menandakan bahwa hari yang baru sudah tiba. Artinya bahwa sudah tiba subuh, pagi hari, maka biasanya ayam akan berkokok. Lalu yang berikutnya, kapan ayam berkokok? Yaitu ketika dia mau bertelur atau ketika dia sudah bertelur. Ayam ketika berkokok, maka tandanya dia bertelur. Nah, lain dengan cerita ini, di dalam firman Tuhan ini, yaitu ayam berkokok. Kenapa hal ini terjadi? Karena ini adalah satu peristiwa sebelum Yesus ditangkap, maka Yesus menyampaikan kepada Petrus dan kepada murid-muridnya bahwa aku akan harus pergi ke tempat di mana tempatku, di mana Tuhan, di mana Bapakku ada. Aku akan pergi ke sana. Lalu dengan tegas Petrus mengatakan bahwa kenapa aku tidak bisa mengikuti engkau Tuhan? Ya, kenapa sekarang ini aku tidak bisa mengikuti engkau? Kata Yesus kepada Petrus bahwa belum saatnya, ya, belum waktunya engkau mengikuti aku sekarang. Tapi nanti di mana aku ada, engkau pun berada di sana. Tapi dengan gagah beraninya Petrus berkata, "Tuhan, dimanapun engkau berada, aku pun berada." Di dalam ayatnya yang ke-13, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Artinya bahwa dengan tegas Petrus mengatakan kepada Yesus, "Dimanapun engkau berada, aku pun harus ada di sana. Kalau nyawamu diambil oleh orang, oleh seseorang, nyawaku yang duluan diambil. Aku rela memberikan nyawaku bagimu." Petrus seakan-akan mau membela Yesus di hadapan para musuh-musuh, di hadapan para orang-orang yang akan menangkap Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Nyawamu akan kau berikan bagiku." Yesus seakan-akan berkata, "Tidak mungkin engkau memberikan nyawamu bagiku. Sesungguhnya akulah yang memberikan nyawaku bagimu untuk menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayam berkokok. Maka sebelum ayam berkokok, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Di dalam ayat yang ke-38,
Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Artinya bahwa ini memperingati kita bahwa kita tidak mampu membela Yesus dan tidak akan bisa membela Yesus. Sebaliknya, Yesus yang akan membela kita. Ayam berkokok. Apa makna ayam berkokok bagi kita pada saat ini? Mungkin ayam tidak berkokok ketika kita menderita. Mungkin ayam tidak berkokok ketika kita mengalami pergumulan permasalahan. Mungkin kita tidak mengalami ayam berkokok ketika kita mengalami sakit penyakit. Tapi apa arti ayam berkokok di dalam hidup kita saat ini? Yang pertama, yaitu ayam berkokok sesungguhnya memperingati akan kasih karunia Tuhan bagi kita. Makanya dikatakan, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Yesus berkata kepada Petrus, memperingati Petrus bahwa sesungguhnya hanya oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Hanya oleh kasih karunia kamu dikuatkan. Hanya oleh karena kasih karunia imanmu boleh teguh dan kuat dalam mengikuti aku. Saat ini juga, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi kondisi yang bagi kita itu adalah sesuatu yang berat, ya, mungkin itu sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, aniaya, penderitaan demi penderitaan. Sesungguhnya melalui itu Tuhan memperingati kita bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Petrus diingatkan bahwa bukan karena kuat dan hebatmu engkau mengikuti aku, tetapi hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Saat ini juga Tuhan memperingati kita bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan kita kuat. Hanya karena anugerahnya kita boleh diselamatkan. Dan hanya karena kasih setia Tuhan kita mampu mengiring dan mengikut Tuhan sampai detik ini. Dan hal yang kedua, ayam berkokok. Peringatan ini mengingatkan kita akan motivasi kita di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika ayam berkokok 3 kali sebelumnya Petrus menyangkal Yesus, sesungguhnya ini memurnikan motivasi Petrus di dalam mengikut Tuhan. Dan kita pada saat ini juga, ketika ada suatu suara atau ketika ada tanda untuk memperingati kita, sesungguhnya ini memurnikan motivasi kita mengikut Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan oleh karena berkatnya yang luar biasa? Apakah kita mengiring Yesus oleh karena kita merasakan bahwa hidup ini mulus-mulus saja, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit? Makanya Tuhan mengizinkan kita menghadapi peristiwa demi peristiwa yang menyakitkan. Tuhan memperhadapkan kita sakit penyakit, pergumulan demi pergumulan. Sesungguhnya melalui itu Tuhan sedang memperingati kita, motivasi kita di dalam mengikut Tuhan. Apakah di dalam penderitaan sekalipun kita mau berkata aku mau mengikut Tuhan? Apakah di dalam kekurangan, di dalam sakit penyakit, di dalam aniaya yang kita alami, kita mau berkata aku mengasihi Tuhan? Apakah di dalam situasi yang begitu buruk kita mau berkata aku tetap iring Yesus? Seringkali orang mengikut Yesus ketika hidupnya aman dan nyaman. Terbukti ketika Petrus, ketika dia bersama-sama dengan Yesus, dia berkata, aku mau mengikut engkau, aku akan memberikan nyawaku bagimu, apapun kondisi yang ada. Tapi ketika diperhadapkan dengan orang-orang Romawi yang berkata, ini salah satu orang yang mengikut Yesus, maka Petrus mulai menyangkal, aku tidak mengenal dia.
Sehingga sebelum ayam berkokok, maka 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah dengan situasi yang senang, situasi yang mengenakan, kita mau mengatakan aku mengiring Yesus untuk selamanya? Bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang buruk? Bagaimana ketika penderitaan demi penderitaan, aniaya dengan aniaya, sakit, penyakit kita hadapi? Apakah kita mau berkata, aku mau mengiring Tuhan, aku mau mengikut Engkau Tuhan untuk selama-lamanya? Yang memahami dan mengetahui ini adalah hanya kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ayam berkokok memurnikan motivasi Petrus di dalam mengiring Tuhan. Saat ini juga koreksi diri kita, apakah kita sudah mengiring Tuhan dengan murni, dengan ketulusan, dengan kesetiaan, tanpa ada maksud dan tujuan lain. Dan hal yang ketiga, sebelum ayam berkokok, maka ada hal yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu supaya kita mengingat bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum ayam berkokok, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Sebenarnya sesungguhnya Yesus memperingati Petrus bahwa jika engkau sudah insaf, jika engkau sudah bertobat, jika engkau sudah memahami bahwa hidup ini hanyalah oleh karena anugerah Tuhan, maka pahami hidup ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Makanya dikatakan di situ di dalam Lukas pasal yang ke-22 itu, dalam ayat ke-32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya bahwa hidup ini adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita insaf, ketika kita sudah bertobat, ketika iman kita sudah kuat, dan kita memahami bahwa hidup ini adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Hidup ini adalah harus mengiring Tuhan dengan motivasi yang murni dan setia di dalam mengikut Tuhan. Maka kita harus memahami yang ketiga, yaitu bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Kata kuatkan di sini adalah jadilah berkat bagi orang lain. Di dalam keadaan apapun situasi yang kita hadapi saat ini, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah saluran berkat bagi saudara-saudaramu. Kuatkanlah iman mereka. Teguhkanlah iman mereka di dalam Yesus Kristus, supaya mereka mengikut Tuhan dengan motivasi yang murni, dengan tujuan bahwa hidup mereka harus memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Semasih ada kesempatan, jadilah saluran berkat bagi mereka. Inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sebelum ayam berkokok, maka pahamilah ada peringatan bahwa hidup ini adalah hanya karena anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, ada peringatan bahwa motivasi kita dalam mengikut Tuhan harus murni. Dan yang ketiga, peringatan bahwa ketika kita sudah insaf, maka kita harus kuatkan, teguhkan saudara-saudara kita yang lain harus menjadi berkat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memperingati kami bahwa seekor ayam mampu Tuhan pakai untuk memperingati kami bahwa hidup ini adalah hanya sebuah anugerah. Tuhan mampu memperingati kami bahwa di dalam mengiring Tuhan harus ada motivasi yang murni melalui ayam yang berkokok.
Tuhan memperingati kami supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, supaya melalui hidup kami boleh menguatkan saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.